Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Sebelum pembelajaran kita mulai, langkah baiknya dilihat di bawah mejanya masing-masing atau kursinya dari sampah dibuang dari tempatnya. Ada nih, Pak. Oke. Itu Pak. Nah, agar proses pembelajaran kita ini dapat bermanfaat dan berkah, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan mengecek hadiran ya. Apakah di kelas ini ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Bisa. Si Putri dan Martin, Pak. Kenapa ya? Pak. Gak tahu, Pak. Nggak ada kabar. Baik, Bapak akan melakukan absensi ya. Rian, Hadir Pak. Nopal, Taufik, Afira, Hadir, Pak. Taufik, Hadir. Messi, Hadir, Bapak. Ajar, Hadir Pak. Oke. Baik ya, karena ini merupakan pertemuan pertama kita, di sini Bapak akan menjelaskan tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Ada yang sudah baca-baca di rumah? Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengetahui tentang perkembangan imperialisme dan anarkisme di Indonesia pada saat itu, dan kita dapat mengetahui baik itu dampak buruknya pada Indonesia sendiri pada masa penjajahan, pada masa kolonialisme di Indonesia. Dan strategi pembelajaran kita hari ini yaitu discovery trending, yang mana Bapak akan membagi kelompok pada masing-masing siswa yang terdiri dari 2 kelompok. Setelah Bapak menjelaskan materi Bapak saat ini. Baik, langsung saja. Bisa dilihat ya, Bapak akan menampilkan PPT untuk pembelajaran hari ini, bisa dilihat di depan. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu kolonialisme dan imperialisme? Bagaimana, ada yang tahu? Tidak. Tidak. Ya Pak, Ya, Bapak silakan. kalau kolonialisme itu sistem penjajahan ya. Jadi pada saat penjajahan di Indonesia kemudian muncul imperialisme, yaitu perluasan wilayah penjajahan. Itu dia. Saya Pak. Ya, pilihan silakan. Kalau kolonialisme itu lebih berfokus pada penguasaan wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya. Jadi kalau kolonialisme itu fokus sama sumber dayanya, menurut gitu kekayaannya. Kalau imperialisme itu lebih berfokus pada penguasaan politik, memperluas pengaruh di suatu negara, jadi memperluas wilayah seperti itu Pak. Ya, benar ya apa yang dijelaskan oleh Novel dan Afia, di mana imperialisme dan kolonialisme ini sangat berkaitan ya pada negara ini, karena kolonialisme itu pada saat itu negara bangsa-bangsa Eropa masuk ke Indonesia untuk mencari sumber daya alam, dan mereka pada saat imperialisme mereka memperluas wilayahnya. Dan baik, selanjutnya. Nah, di sini ada latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama itu ada jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Dan yang kedua, terdapat juga kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanannya kembali Marco Polo ke negeri Cina melalui jalur pelayaran. Dan yang ketiga ada penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi itu bulat. Dan yang berikutnya ada penemuan kompas. Dan yang berikutnya ada semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Dan berikutnya bisa kita lihat juga seperti yang di depan ini ya, terdapat peta pada saat itu. Baik, kita lanjut saja. Nah, di sini ada penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, penjelajahan ini pertamanya
negara Indonesia itu dijajah oleh Portugis dan kemudian disusul oleh Spanyol, yang mana masuknya kota asing di Indonesia ini terdiri dari beberapa faktor ya. Yang pertama ini ada pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Portugis dan Spanyol di Indonesia. Dan yang kedua terbentuknya kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Yang ketiga ada pengaruh kekuasaan Prancis di Indonesia. Dan yang berikutnya ada masalah kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Berikutnya di sini ada pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Portugis di Indonesia. Nah, di sini ada penjelajahan pertama, yang mana Bartolomeu Dias yang berhasil mencapai tujuannya pada saat itu pada tahun 1487. Kemudian Bantu ini menginjak kakinya di tanah Cianjur, yang mana pada tahun 1498. Dan setiap daerahnya yang baru memasuki Batu Patrau, yaitu bertulisan dengan simbol pada gambar bola dunia bersatu. Nah, yang berikutnya ada tujuan dan upaya keberhasilannya. Nah, di sini ada beberapa tujuannya ya. Yang pertama ada tujuan ekonomi. Nah, dari segi ekonomi ini mereka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil perdagangan hasil rempah-rempah pada saat itu. Dan berikutnya juga ada tujuan agama dan untuk menyebarkan agama Nasrani. Nah, pada saat itu mereka juga tidak hanya untuk mencari keekonomian saja, tetapi juga mereka menyebarkan agama secara bersamaan. Dan berikutnya juga ada petualangan untuk mencari daerah jajahan. Nah, di sini mereka juga menguasai daerah perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara pada saat itu. Nah, di sini terdapat ya seperti di depan. Di sini terdapat peta pada saat Kepulauan Maluku pada saat itu. Nah, di sini pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Spanyol di Indonesia. Yang pertama itu bangsa Spanyol ini berlayar ke arah barat. Para Spanyol ini antara lain yang terdiri dari Christophorus Columbus, yaitu melakukan pelayaran ke benua Amerika pada tahun 1492 sampai 1502. Dan kedua ada Ferdinand Magellan, yaitu sampai ujung selatan Amerika, ke Daratan Selat Magellan, dan menyeberang Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada saat itu pada tahun 1521. Dan berikutnya ada Sebastian Elcano yang mana tiba di Maluku pada tahun 1521 ya pada saat itu, yang mana mereka melalui dari negara Filipina, Kalimantan dan memasuki kawasan Indonesia yaitu pada Pulau Kalimantan Utara, kemudian langsung ke Tidore. Dan kemudian Portugis ini mendahului keberadaan di Tidore. Mereka mampu tersaingi, akhirnya dibuat perjanjian Saragossa pada tahun 1526 yang menyebabkan Spanyol pada saat itu yang meninggalkan Tidore dan akhirnya mereka kembali kepada negara Filipina. Dan berikutnya di sini ada pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Portugis di Indonesia, yang mana pada pengaruh kolonialisme Portugis di Indonesia mereka menerapkan 3G atau yaitu gold, gospel, dan glory, yang mana mereka pada glory ini mereka mencari emas dan kekayaan, dan pada gospel ini mereka juga menyebarkan agama Kristen dan Protestan pada saat itu. Dan berikutnya juga ada glory, yang mana mereka mencari taruhan nama atau kejayaan dan kekuasaan pada saat itu. Dan di sini juga ada banyak perlawanan ya. Perlawanan yang pertama itu ada melaksanakan monopoli perdagangan, dan yang kedua juga terdapat melakukan penyebaran agama, dan yang ketiga juga sikap Portugis yang tidak bersahabat pada saat itu. Dan berikutnya di sini ada pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia. Yang pertama ada Cornelis de Reformator pada tahun 1596.
ia menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan yang kemudian ia melanjutkan sampai ke Banten. Akibat dari kedatangannya, dia ditolak oleh rakyat Banten pada saat itu karena Cornelis ini bersikap kasar dan sombong pada masyarakat Banten, makanya dia diusir oleh masyarakat. Dan yang kedua, George van Nex yang mana kedatangannya ini dia ini datang ke Indonesia ataupun datang ke Banten disambut dengan baik oleh masyarakat Banten. Ini malah terbalik ya daripada Cornelis, karena dia merupakan gubernur jenderal pertama di Pierpont pada saat itu. Dan berikutnya ada juga tujuan didirikannya VOC. Nah, di sini mereka mendirikan VOC yang pertama adanya mereka menginginkan menghindari atau pesaing dagang antara sesama dagang Belanda. Dan yang kedua, mereka juga memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur. Dan yang berikutnya juga ada menghadapi persaingan dengan para pedagang asing. Dan selanjutnya mereka juga akan menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia pada saat itu. Nah, baik, berikutnya kita masuk ke materi keadaan Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieter John pada tahun 1619, yang mana VOC ini memindahkan kantor dagangannya ke Jakarta dengan alasan Jakarta ini memiliki tempat yang strategis, dan yang kedua untuk mudah mengawasi gerakan dari Portugis pada saat itu, dan selanjutnya juga mengganti Jakarta menjadi Batavia. Dan di sini juga ada aturan monopoli VOC, yang mana terdapat dari 4 indikator. Yang pertama, rakyat Maluku hanya boleh menanam rempah-rempah atas izin VOC pada saat itu. Dan yang kedua, luasnya wilayah perkebunan dibatasi oleh VOC. Dan selanjutnya harga jual ini ditentukan oleh pihak VOC. Dan selanjutnya tempat tanaman rempah-rempah ini ditentukan juga oleh pihak VOC. Dan di sini juga ada pengaruh kekuasaan Prancis di Indonesia ya. Di sini pada tahun 1806 Napoleon mengangkat adiknya yaitu Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Yang kedua, Prancis juga menguasai Belanda, yang berarti negeri ini menjadi daerah kekuasaan Belanda atau Prancis pada saat itu. Dan perkembangan di Asia Tenggara, musuh utama Inggris yaitu Semenanjung Malaya. Baik, berikutnya pada tahun 1808 Herman William Dendes ditunjukkan sebagai Gubernur Jenderal Indonesia pada saat itu, juga mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Nah, Dendes ini juga memiliki usahanya untuk membangun jalan pos dari Anjer sampai Penarukan, dan juga melaksanakan sistem prodi untuk kepentingan pertahanan Belanda pada saat itu. Dan berikutnya melaksanakan sistem dagang budak. Dan yang berikutnya juga ada menjalankannya pemerintahan secara diktator. Baik, seperti gambar di depan ya, itu merupakan gambar dari Jenderal William Dendes saat itu. Dan berikutnya di sini juga ada kolonialisme dan imperialisme pada masa Inggris di Indonesia. Dan di sini Inggris juga mendirikan Konsil Dagang atau OIS. Nah, di sini pada tahun 1600. Nah, yang berikutnya pada tahun 1811 Louis Napoleon mencopot kedudukan Dendes yang diangkat pada saat itu sebagai Jenderal Jansen. Dan yang ketiga pada tahun 3 Agustus 1811 Inggris muncul di Batavia, dan tokohnya Stoneman
Stafford Cyprus telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Dan berikutnya juga ada Inggris mengadakan perjanjian Dover dengan Belanda. Dan selanjutnya mereka juga menetapkan sistem pajak tanahnya dan penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Nah, seperti gambar depannya ini merupakan gambar presiden yang diambil oleh orang Belanda pada saat itu. Dan di sini juga ada kekuasaan yang dialihkan oleh pemerintahan Belanda. Di sini ada kebijakan politik liberal yang mana tugasnya menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan adalah dari kebijakan konservatif, yaitu penyelamatan di sana dengan mereka mengadakan dana paksa di Indonesia dengan tokohnya Frederick Ross. Nah, di sini juga ada yang terakhir ya, pembahasan yang terakhir di sini ada akibat dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, dari segi sistem politik ya, penjajah tercampur dalam urusan kerajaan Indonesia pada saat itu, di mana mereka menegaskan langkah ini menguasai wilayah Indonesia dan menerapkan politik imperial, yaitu berlakunya hukum-hukum kolonial pada saat itu. Nah, dari segi sistem ekonominya, maksudnya sistem ekonomi ini dengan ekonomi keuangan mereka. Jadi ekonomi keuangan ini memudahkan bagi pelaksanaan pemungutan pajak mereka meningkatkan hasil bumi, yang mana lahirnya buruh upah atau masalah tanah dan penggarapannya, baik itu dari penyewaan tanah, dari praktik kerja paksa maupun kesejahteraan hidup semakin merosot pada saat itu. Dan dari segi kebudayaannya juga terdapat pengaruh barat di lingkungan tradisional semakin luas, sehingga terdapat jejak-jejak peninggalan budaya yang mana seperti pengaruh kata-kata dalam bahasa Indonesia, baik itu dari segi kesenian dan bangunan-bangunan kolonial yang mempunyai arsitektur barat pada saat itu. Nah, mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan atau materi hari ini. Dan seperti Bapak sampaikan tadi, setelah Bapak menyampaikan materi Bapak, yang mana Bapak akan membagikan dari siswa sekalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama dari Rian, Noval, dan Latif. Dan kelompok 3 ada Topik, Fajar, Yusi, dan Nakira. Diharapkan kerjasama semua ya, karena Bapak tidak hanya menilai dari segi penugasan saja, baik itu kelompakan juga. Topik. Ada yang berada di Topik. Silakan. Di mana kelompok 1? Boleh dicari. Pak, udah siap Pak? Sudah. Pokok 2. Ada yang diskusikan lagi ya. Tidak ada
Gimana kelompok 1? Sudah Pak? Sudah ya? Kelompok 2? Tidak. Ya. Baik, pada masing-masing kelompok diharapkan mempresentasikan hasil diskusinya dalam perwakilan saja ya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, jelaskan pengaruh dari kekuasaan kolonialisme Spanyol dan Portugis di Indonesia. Kalau Spanyol itu pertama dari Christopher Columbus itu pelayaran ke benua Amerika dari tahun 1492 sampai 1502. Kemudian Ferdinand Magellan sampai ujung selatan Amerika dikenal dengan Selat Magellan dan menyeberang Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina tahun 1521. Kemudian Sebastian Elcano tiba di Maluku pada tahun 1521 setelah melalui Filipina. Portugis yang dulunya berada di Tidore tidak mau tersaingi, akhirnya dibuat perjanjian. Kemudian pengaruh Portugis, tujuan mereka yaitu 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold itu untuk mencari emas dan kekayaan, gospel itu menyebarkan agama Nasrani, kemudian glory itu untuk mencari keharuman nama dan kekuasaan. Terus banyak perlawanan karena yang pertama itu melaksanakan penyebaran agama, kedua melakukan penyebaran agama, ketiga sikap Portugis yang tidak bersahabat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya kelompok 2 perwakilannya Taufik ya. Taufik, silakan lanjut Taufik. Baiklah, saya Dr. Rahman akan menjelaskan jalan dari kelompok 2. Itu akibat dari kolonialisme dan di Indonesia. Politik penjajah ikut campur dalam urusan kerajaan di Indonesia, menegaskan langkahnya ingin memasuki wilayah Indonesia dan menerapkan politik imperial berlakunya hukum kolonial. Sosial maksudnya sistem ekonomi luar menggunakan bagi perasaan pungutan pajak, peningkatan hasil bumi dan akhirnya buruh upah. Masalah tanah penggarapannya, sistem penyewaan tanah dan praktik kerja paksa dan kesejahteraan hidup semakin merosot. Kebudayaan pengaruh budaya barat di lingkungan tradisional semakin meluas, meninggalkan jejak-jejak peninggalan budaya seperti pengaruh kata-kata dalam bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari keseluruhan kelompoknya sudah bagus, baik itu dari segi membuat atau diskusi kelompoknya, dan Bapak ini menilai ya, dari dua kelompok ini pasti ada yang lebih baik dan ada yang kurang baik. Nah, dari kelompok 1 ini sangat bagus, mereka dari segi penulisannya dan segi penyampaian juga sangat bagus. Tapi kelompok 2 jangan kecewa ya, walaupun ada perbedaan sedikit. Ya. Dari presentasi yang kita lakukan, apakah atau materi kita hari ini, apakah dari anak-anak Bapak sekalian ada bisa yang menarik kesimpulan materi kita hari ini? Ya Taufik, apa kesimpulannya Taufik? Jadi penjajahan itu selain mencari rempah-rempah, mereka juga menyebabkan ketiga lagi, yaitu gold, glory, gospel. Yang pertama gold itu artinya mencari kekayaan, baik itu rempah, emas, budaya alam. Yang selanjutnya yaitu gospel, yaitu sejarah agama. Seperti selain mereka mencari kekayaan, mereka menyebarkan agama seperti yang paling mendominasi di Indonesia yaitu agama Kristen ya. Terakhir ialah glory, yaitu kejayaan.
Sehingga di Indonesia sendiri ada terjadinya imperialis dan kolonialis. Seperti di Indonesia terjadinya yaitu kolonialisme, yang mana Belanda menjajah Indonesia sehingga mereka membuat koloni-koloninya sendiri. Sekian Pak. Ya, baik. Bagus ya kesimpulan dari topik. Jadi biar lupa tambahkan sedikit ya. Jadi kesimpulannya, baik itu dari masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ini, baik dari masa Spanyol masuk ke Indonesia sampai ke Jepang, pasti sangat membuat masyarakat Indonesia sengsara. Karena mereka dengan mencari kekayaan dan mereka dengan memaksa rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan bekas luka yang dalam pada rakyat Indonesia itu sendiri pada saat itu. Dan di sini juga terdapat akibat dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, baik itu dari sistem politiknya, ekonomi maupun kebudayaannya. Nah, pasti terdapat beberapa perbedaan atau seperti pada sistem politiknya, karena mereka ikut campur dalam urusan kerajaan di Indonesia pada saat itu. Tidak hanya ikut campur, tapi juga mereka memperlakukan hukum-hukum kolonialisme pada masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan berikutnya pada sistem ekonomi. Nah, di sini juga mereka mencari keuangan untuk mereka sendiri. Nah, pada sistem kebudayaannya juga mereka mencari pada lingkungan tradisi supaya semakin meluas. Dan mereka juga menaruh pengaruhnya kepada kata-kata dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Mungkin demikian yang bisa Bapak simpulkan materi hari ini. Apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin dipertanyakan? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup kan? Mau sudah jelas semua. Gimana banyak? Banyak ada yang bertanya? Sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas Pak. Oh, baik. Mungkin pertemuan kita cuma sampai di sini. Pada anak-anak sekalian, jangan lupa untuk belajar. Baik, jangan lupa pada anak-anak sekalian untuk mencari materi untuk minggu depan, yaitu perang melawan kolonialisme. Nah, semua materi itu bisa diresum dan dipelajari ya, karena pada pertemuan kedepannya Bapak akan melakukan kuis pada awal pembelajaran. Jadi mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.